Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel Amreta Gen Q. Kali ini saya Amreta akan membacakan Al-Quran, artinya ayat 134 hingga 136. Langsung aja ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, jadi ini kan cerita mengenai umat Yahudi yang sebelumnya, ayat sebelumnya. Lihat kan, ini Nabi Yakub, cerita Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, ya kan. Ada Nabi Musa, Isa yang sebelumnya. Maka kemudian Allah mengatakan, baginya apa yang mereka usahakan dan bagimu apa yang kamu usahakan. Bagimu ini di sini maksudnya bagi kita umat Muhammad. Dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa umat-umat yang dahulu kerjakan. Nah, kalau umat dahulu ya sudah, ya kan? Bukan berarti kaum Nabi Musa yang kafir kita ikut menanggung dosanya, tidak. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban itu, ya. Masing-masing akan membawa amalnya sendiri. Ya. Terus. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Iya. Jadi Nabi Muhammad membawa Islam ya ke tengah-tengah masyarakat yang waktu itu masih menganut, ada beberapa yang menganut Yahudi atau Nasrani. Karena kan Yahudi kan dibawa Nabi Musa sebelumnya ya. Nasrani dibawa Nabi siapa? Nasrani dibawa Nabi Isa. Nabi Isa ya. Terus mereka bilang, kamu tuh ngapain misalkan ya, intinya kok kamu bawa seperti agama baru begitu kan. Jadilah kamu Yahudi saja atau Nasrani saja, maka kamu akan dapat petunjuk. Namun kita waktu itu Allah berfirman, katakanlah, kita sebagai umat Muhammad harus mengatakan apa? Tidak. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Agama apa itu? Agama yang mengesahkan Tuhan. Mengesahkan itu apa maksudnya? Cuman Tuhan ada satu. Iya. Yakini bahwa Tuhan itu ada satu dan juga dia berkuasa atas segalanya. Ya. Itu toh agama Ibrahim. Ya. Dibawa juga Nabi Yakub juga ngomong gitu kan sama anak-anaknya. Ya kan? Coba kamu lihat yang apa itu? Ini 133 bacaan itu kan di situ disebutkan Nabi Yakub ya, ketika ajal akan menjemput, dia mengingatkan anak-anaknya, apa yang kamu sembah kalau aku sudah tidak ada lagi? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Iya.
Jadi Tuhan yang esa, ini kan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri padanya. Berserah diri itu kalau dari ayat-ayat selanjutnya yang Mama terangkan, bahasa Arabnya apa? Berserah diri. Coba diklik. Tuh. Nah, jadi aplikasi ini sungguh bagus ya nak ya. Bisa ngelihat ayat per kata. Tuh. Oh. Ini kena ini. Ya sudah di 133. Jangan main-main. Enggak. Lihat. Yang paling bawah sendiri, berserah diri. Atau orang-orang yang tunduk patuh. Apa? Muslimun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, Ismail, Isa, Yakub, Isa, semua itu adalah agama yang membawa misi apa? Satu, Tuhan Maha Esa. Kedua, tuh orang hanya kepadanya kita tunduk patuh atau berserah diri atau muslimun. Makanya kita dinamakan orang-orang muslim ya. Jadi kita ini membawa agama Nabi apa? Ibrahim toh. Dari Nabi Ibrahim sudah dikatakan muslimun. Ya, tutup lagi. Kembali lagi ke ayat yang tadi. Ya, kalau kita dikatakan kamu tuh misal ya nak ya, ada di zaman sekarang ini, kamu tuh ngapain kok agama Islam? Agama Islam itu loh susah sekali, harus sholat 5 waktu, harus puasa, harus zakat. Kamu jadi aja Yahudi atau Nasrani, enak gitu, nggak ribet-ribet, misalkan kayak gitu ya. Seperti yang ayat 135 itu loh nak. Jadilah kamu Yahudi atau Nasrani aja, nanti kamu dapat petunjuk di situ. Terus kamu harus bilang apa sebagai muslim? Kita harus bilang tidak, kami tetap mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim yang lurus. Ya, karena dia tidak termasuk golongan orang yang lurus. Memperesakan. Karena dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Iya, apa mempersekutukan itu? Enggak tahu. Tidak menduakan. Jadi tidak boleh menduakan Tuhan tuh. Tuhan tuh ada 2, ada 3, ada berapa itu tidak boleh ya. Tuhan itu Maha Esa, dan hanya kepadanya kita tunduk patuh. Iya, berserah diri. Ya, tunduk patuh. Terus 136 juga udah dibaca? Ya. Ya. Katakanlah kami kepada Allah dan kepada Allah kami beriman. Katakanlah kami beriman. Ayo kalau baca jangan ada yang kelewat kata-katanya. Pelan-pelan aja, jangan keburu-buru. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kenapa kebanyakan kepada? Iya, turun temurun. Kami tidak memperbeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Kamu kan pernah tahu baca puisi? Baca puisi itu kan enak dengarnya. Nggak kayak gini tadi.
kamu baca apa itu? Kayak robot. Iya, kamu baca Al-Quran, orang baca Al-Quran kan enak merdu kedengarannya. Gak ada. Yang baca artinya juga harus merdu. Yes, katakanlah. Udah, jangan diulang-ulang. Ya. Jadi kalau kamu lihat di ayat ini, kita sebagai seorang muslim wajib beriman Kepada Allah. satu. Terus Hmm? rukun iman, ayo. Oh, rukun iman ada 6. Au. Ya, kita wajib beriman pada satu Allah. Terus 2 malaikat. mm-mm. 3 nabi dan rasul. Iya, nabi dan rasul ya. 4 kitab rasul, Kitab-kitab Allah. kitab-kitab Allah. Terus 5 hari kiamat. 6 Qadha dan Qadar. Qadar. Qadha dan Qadar itu takdir. Tapi kamu tuh kok bisa lupa rukun iman, rukun Islam itu harus selalu diingat, Nak. Oh ya. Ya. Jadi di sini adalah salah satu di ayat ini, salah satu perintah dari satu rukun iman, yaitu percaya kepada Allah. bukan itu loh yang diturunkan bla bla Oh, bla bla, alah bla, bla. itu. Percaya kepada apa? Percaya kepada rasul, nabi dan rasul. Iya, juga kepada apa yang diturunkan. Berarti apa? Ya, Apa yang diturunkan tuh berarti apanya? kitab rasul dan Iya. nabi. Jadi kita percaya ada Nabi Isa, Ada Nabi Yakub, Nabi Yakub, Islam. Ishak, Ismail, Musa, Isa. Itu semua utusan Allah. Dan kita tidak membeda-bedakan mereka. Misalkan kita bilang, oh Nabi Muhammad itu lebih bagus daripada Nabi ini semua utusan Allah. Dibilang Nabi Isa itu lebih bagus karena dia itu punya mukjizat yang banyak, Nabi Musa punya mukjizat yang banyak. Enggak ya, kita tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kan ini kan yang di bawah ini, tidak membeda-bedakan seorang pun dia. iya. Jadi Nak, semua itu mengacu pada agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Itu kan semua keturunan Ibrahim. Ismail, Ishak, Yakub. Iya, semua kan keturunan Ibrahim tuh. Nabi Muhammad juga keturunan Ibrahim ya. Di ayat sebelumnya kamu ingat Allah mengatakan apa tentang Nabi Ibrahim? Bahwa Allah akan menurunkan sepupunya. Bukan. Ini. Ayo kamu baca ayat ke 130. Yang sebelumnya ya kan. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu nabi pilihan. Memang dipilih Allah. Dan orang yang membenci agama Ibrahim ya bodoh gitu kan. Nah, lihat itu yang 131. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab,
Aku berserah diri kepada Tuhan. Iya. Jadi sama yang dibawa Nabi Ibrahim juga berserah diri. Aslim ya. Aslim, Islam ya. Islam itu berserah diri ya. Sama ya ternyata ya. Oke, kembali lagi. Aslam tu aslim. Mana tadi? 136. Ya, kami tidak membeda-bedakan ya. Semua membawa pesan yang sama. Pesannya apa? Aku bertunduk patuh Pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu pesannya. Sudah? Udah. Sampai 136? Ya, 103. Ya. Loh. Sudah bacanya sampai 136 kamu? Iya. Sik nak, tambah 1 ayat lagi aja. Karena ini ada hubungannya, nanti daripada keputus. Tambah 1 ayat, habis itu selesai. Fa'in amanu bimis. Iya. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in amanu bimis lima amantum bihi faqadih tada wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq fasayak fikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, terakhir. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Jadi kan tadi cerita tentang kalau kamu disuruh mengimani Yahudi atau Nasrani gitu kan, terus kamu bilang apa? Tidak. Kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yang berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa, yang mempercayai pada apa yang diturunkan pada Ismail, Yakub, Ishak, ya semuanya itu. Tapi kalau sudah kamu ngomong gitu, terus misalkan mereka itu siapa? Mereka itu apa? Kaum Yahudi. Iya, Yahudi Nasrani itu. Jika mereka beriman sebagaimana yang kamu imani, misalkan mereka mengikuti Islam, ya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Petunjuk itu luar biasa, nak, mahal harganya. Tapi jika mereka berpaling itu apa maksudnya? Berpaling itu tidak mengikutinya. Maksudnya? Iya, nggak mau, menolak. Jadi mereka dalam permusuhan denganmu itu ya kita umat Nabi Muhammad ya. Dan Allah akan mencukupkan kita terhadap mereka. Kita akan ditolong istilahnya. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada pertanyaan, nak? Tidak, udah jelas. Udah. Jelas semua. Pintar. Tapi ini maksudnya apa? Apa? Sebagaimana yang kamu imani. Apa yang kita imani? Nabi Ibrahim. Iya, yang kita imani adalah Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Iya, yang sekarang ini Nabi siapa yang terakhir? Muhammad. Nabi Muhammad.
Itu maksudnya, yang kita imani ya agama Islam itu loh nak. Iya. Kalau mereka mau mengikuti kita, ya mereka dapat petunjuk gitu loh ya. Ya. Shadaqallahul adim. Pintar. Ya sudah ya teman-teman. Bye bye. Berapa menit kakak itu, Mam? Berapa menit?